Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Sudah menjadi rahasia umum jika biaya ke dokter atau ke rumah sakit pastinya akan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Kali ini di cerita untung mengundang dokter yang berhati seperti malaikat. Siapa ayo? Ya, Dr. Rina Al-Zuhri. Tahu nggak siapa Dr. Rina Al-Zuhri? Baru-baru ini viral teman-teman cerita untung yang diketahui beliau adalah dokter yang tidak mematok biaya ke pasiennya. Masya Allah, yuk kita tonton video cerita untung sekali ini. Memang dari awal saya kuliah kedokteran, saya sudah komunikasi dulu sama orang tua saya. Kalau niat saya pertama untuk kuliah kedokteran, setelah itu saya mau cari materi, saya nggak mau ibu. Nggak mau saya. Karena niat saya nanti setelah jadi dokter saya mau bantu orang. Datang ke praktek sampai dia gugup ya, nanya ke saya, "Dok, kira-kira bayarnya berapa?" Kalau ibu datang ke sini tanya bayaran, ini ibu pulang deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya ya. Di era pandemi seperti sekarang ini ya, 2 tahun belakangan nih, isinya tentunya juga apapun kegiatan kita terbentur dengan pandemi. Nah, sudah pasti sejarah mencatat atau juga mungkin ya sudah pasti Allah juga mencatat ya, siapa di antara kita semua nih, karena pandemi ini jelas terjadi di seluruh dunia ya. Siapa di antara manusia-manusia yang hidup di dunia di kala pandemi, siapa di antara mereka semua yang ternyata memang menjadi orang-orang yang berdiri untuk menjadi solusinya orang lain. Kali ini kita akan ngobrol dengan seseorang yang belum lama ini viral karena ada pernyataan beliau. Dia udah seorang dokter yang mengatakan bahwa prakteknya bayar seikhlasnya. Nah, apakah benar seperti itu dan prakteknya di mana? Langsung kita ketemu dengan Dr. Rina Al-Zuhri. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Masya Allah. Dok, kalau boleh tahu dokter ini praktek di mana dok? Orang pasti pada nanya nih kan, prakteknya di mana sih itu dokter gitu kan? Saya praktek di Cilodong, tempatnya Jalan Raya Jatimulya, nomor 30, Cilodong, Depok. Di Depok berarti ya? Di Depok. Soalnya sepertinya ketika dokter mengeluarkan ini jadi viral, kenapa? Karena masalah semua orang sekarang ini kan. Benar. Lagi sering ke dokter dan biaya kalau konsultasi aja mungkin di atas 100-an gitu. Lumayan juga loh untuk masyarakat ya gitu. Nah, sebelum kita sampai ke kenapa dokter punya ide seperti itu, saya bertanya dulu. Dokter sebenarnya memang asli orang Depok? Saya sebetulnya lahir di Aceh. Lahir di Aceh? Asli orang Aceh. Tepatnya di nama satu desa itu Pantai Gajah. Pantai Gajah. Matang Gelumpang 2, Biren, Aceh. Oh, Biren. Saya lahir di situ. Ya. Itu banyak gajahnya, Mang? Oh, dulunya sih. Kalau sekarang sih udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Ya. Lu dari Aceh bisa mencelok ke Depok gak ceritanya? Nah gini, ceritanya saya dulu masuk kedokteran itu di Banda Aceh ya, tepatnya di Aceh Besar. Nama universitasnya itu Abulia Tama. Mungkin pada belum tahu nih. Abulia Tama? Abulia Tama Aceh. Saya kuliah di sana sekitar 4 tahun ya. Saya lulus S1. S1 terus saya koas di Medan. Di Medan? 2 berapa tahun? 2 tahun. Tahun berapa tuh berarti? Berarti sekitar tahun 2011 lah. 11 sampai 13. Masuk kuliah saya 2007. 7. Selesai 2011, koas 2 tahun. 2013. Setelah itu saya kan ikut kompetensi dokter Indonesia. Itu untuk seluruh Indonesia, dokter Indonesia. Saya tes itu kebetulan waktu itu di Bandung. Saya tesnya di Bandung, alhamdulillah sekali lulus. Terus saya memilih untuk internship atau pengabdian. Itu di Bengkulu. Bengkulu lagi. Waduh, berapa tahun tuh? Itu sekitar 1 tahun. 1 tahun. 1 tahunan. Setelah itu saya memilih lah untuk hijrah ke Jakarta. Depok. Nah, di sini pertama saya kerja di salah satu rumah sakit di Jakarta, ya, rumah sakit swastanya. Kemudian saya berpikir untuk buka praktek sendiri.
Awalnya sebenarnya di rumah sakit. Ya, awalnya Jadi di rumah waktu sakit. kemarin praktek waktu pindah-pindah kota itu juga di rumah sakit? Apa Ya, sendiri? di rumah sakit. Di rumah sakit. Oh, jadi baru terpikir untuk buka sendiri pas di Depok ini? Iya, pasti Depok ini benar. Waduh, berarti sudah mentok ke kota-kota lain ya sebenarnya dokter ini ya. Dari apa namanya Aceh. Tapi udah sering pulang mudik Aceh? Paling setahun sekali lah. Pandemi ini udah? Belum Ya. Nah, belakangan ini kemudian di sosial media itu sempat rame apa namanya, ada dokter yang kemudian mendedikasikan bayar seikhlasnya gitu ya. Tapi jujur ya, ibaratnya gini, semua yang mengatakan bayar seikhlasnya itu memang langsung jadi ramai, tapi secara ekonomi itu dicukupkan sama Allah. Ada kopi yang bayar seikhlasnya dulu tuh. Iya. Malah ramai jadi buka cabang tuh, positif. Ada lagi tuh yang bayar seikhlasnya apa namanya, nasi uduk dulu tuh. Itu malah ramai juga gitu. Ada datang untuk sedekah doang, untuk ikutan. Nah, ketika dokter punya ide ini, awalnya dulu deh, kok terpikir untuk itu gimana sih? Kalau untuk Apa udah kebanyakan duit, apa gimana gitu? Duit di rumah kebanyakan nih gitu-gitu. sebetulnya kalau kita cerita tentang untuk bayar seikhlasnya ini, memang dari awal saya kuliah kedokteran, saya sudah komunikasi dulu sama orang tua saya. Kalau niat saya pertama untuk kuliah kedokteran, setelah itu saya mau cari materi, saya nggak mau ibu. Nggak mau saya. Karena niat saya nanti setelah jadi dokter saya mau bantu orang. Bukan gitu. dinilai dengan materi. Awalnya memang ya, itu? dari awal saya niat. Makanya pas waktu buka praktek pribadi, langsung saya buat. Pertama memang saya buat itu kan 2017 ya. Saya buat untuk pengobatan dengan jasa saya gratis. Obat bayar seikhlasnya. Obat jadi bayar jasanya normal. malah gratis saat itu? Iya, udah dari awal jasanya emang udah gratis. Buka praktek saya. Cuma obatnya bayar normal. Nah, terus setelah itu saya berpikir kan, ini masa pandemi begini, ya Orang kerjaan banyak yang Iya. dipecat, banyak yang resign. kena ya, kena dampak pandemi. Pasti ekonomi ke mereka kan pasti pada nurun kan. Jadi saya berpikir, saya cuma ingin ngebantu. Memang dari niat awal ini saya tambahkan lagi lah. Dari kita berobat biasanya bayarnya hanya obat ya, gratis dengan jasa saya. Kenapa nggak saya buat aja sekalian? Bayar seikhlasnya. Memang dari awal kan jasa udah gratis, sekarang obatnya bayar seikhlasnya. Supaya nanti gak berpikir lagi kan mereka, kalau datang ke saya itu udah datang aja ke dokter Rinal. Kan mereka kita bayar seikhlasnya. Ya, kalau mereka ikhlas kan saya cukup bahagia. Masya Allah. Nah, di awal nih punya ide itu karena apa? Apa karena dulu ada ya gini ya, jujur ya, walaupun banyak rumah sakit di Indonesia nih ya, banyak ya rumah sakit di Indonesia, dan pasti ada beda-beda gitu. Ada yang memang dibangun untuk menjadi solusi kesehatan. Ada yang, tapi saya rasa lebih banyak yang bisnis. banyak yang bisnis. Jadi apalagi di pandemi sekarang ini, ya jujur aja rumah sakitnya lagi banyak mendulang apa namanya, ya keuntungan lah, karena banyak rumah sakit gitu misalnya. Apakah benar pandangan saya ini gitu? Kalau menurut dokter gimana? Itu saya nggak bisa berkomentar banyak sih sebenarnya. Ya kan kalau misalkan itu kan tergantung pribadi masing-masing sih sebenarnya. Kita jadi dokter, kita harus bawanya ke arah mana? Ya. Gitu. Atau kita mau memang khusus kita jadi dokter untuk menilai dari materi, ya kita praktek, kita kasih jasa, kita tentukan jasa kita, atau ya saya adanya begini kayak seperti saya. Mau kita bawa kemana ini ilmu kita? Apa kita kasih ke orang banyak dengan pengobatan yang ya terserah mau bayar berapa aja. Yang penting Anda sembuh, Anda sehat, ya saya juga ikut senang kan gitu. Ada yang sengaja mau sembuh, bayar segini nih, gitu Ya. artinya gitu ya. Itu makanya tergantung Iya, masing-masing benar. sih sebenarnya. Oh, tapi memang ada ya, berarti. Nggak bisa ngomong. Iya. Wah, itu mungkin bisa sebut Ya namanya juga praktek kan atas namanya jasa biasa kan orang dihitung ya. Ya, harus benar, dihitung kan benar, jasa benar, dokter spesialis berapa, Benar. dokter umum berapa. Ya namanya juga mengenyam pendidikan juga nggak gratis. Iya, gitu benar, kan. benar. Juga ini ilmunya juga berat juga untuk ditempuh, dan itu harus dihargai gitu ya. Walaupun begitu misalnya sekalipun ada teman-teman yang ke tempatnya dokter Rinal, ketika dibilang bayar seikhlasnya, kata-kata ikhlas itu dalam agama kita tuh semaksimal yang kita punya loh.
Bukan berarti kita cari yang minimal nih, salah konteksnya. Ya kalau ikhlas kita tuh kalau ikhlas justru kita merelakan yang paling bagus. Mestinya gitu. Kalau secara hukum ininya justru ya ada kemampuan tertinggi ya kasih gitu kan, seperti gitu tuh. Nah, sekarang ini ide itu emang keluar jalan ketika membuka sendiri. Ya. Gitu. Apa emang lihat keadaan sekarang di lingkungan emang orang pada keberatan bayar? Atau emang saya bilang tadi gitu, memang tabungan udah kebanyakan gitu? Dari awal saya mau kuliah kedokterannya, saya udah berpikir seperti itu. Oh, udah diniatkan. Kan saya bilang tadi itu, saya udah konfirmasi sama ibu saya. Saya mau kuliah kedokteran ini, saya mau bantu orang. Emang dari awal dah? Dari awal. Nah, terus gimana caranya untuk kehidupan sehari-hari gimana kalau tiba-tiba orang pada datang gratis semua gitu? Itu nggak masuk logika saya dah. Saya nggak sanggup berpikir tentang itu. Karena kita rezeki ada aja dah. Ada aja ya? Dicukupkan selalu? Insya Allah. Sekarang kalau saya berpikir, saya rumah ngontrak, ya, ruko ngontrak, ya, saya harus biayain istri, anak-anak saya. Tapi saya nggak sanggup berpikir, logika saya itu nggak sampai bahwa saya itu setiap hari itu rezeki ada aja. Itu tetap cukup? Insya Allah diberi kecukupan. Bayangin, biasanya kalau dokter kan langsung banyak luxury ya. Tapi beliau milih untuk tawadu banget nih, Masya Allah nih. Ini untuk teman-teman yang di Depok ya. Nanti kita akan tanya persisnya lokasi di mana ya. Tapi jangan kemudian nanti ngumpul depan klinik itu, nggak sakit tiba-tiba datang. Dokternya udah nggak jomblo lagi ya. Nih dok, itu kejadian waktu kemudian viral itu bulan apa? Bulan November, tanggal 15 tepatnya. Tanggal 15. Itu keputusan itu diambil apa tiba-tiba ada ide saat itu? Atau mungkin ini ide awal yang saya mau jalankan sekarang, atau pokoknya pas apa tuh momennya? Momennya itu ya kayak seperti saya bilang tadi ya, kalau malam itu mungkin pas saya sholat tahajud ya, sholat tahajud, setelah sholat tahajud saya tidur sebentar itu. Lalu dapat kayak ada bisikan aja gitu, bisikan kasih tahu bahwa kayak ada ide aja gitu. Kayak ide aja. Nah mulai besok kamu ini buat berobat seikhlasnya. Biar orang-orang terbantu. Dari situ kan saya bangun tuh pagi kan, bangun pagi saya ke klinik itu, saya kasih tahu sama ke praktek saya kasih tahu sama asisten saya perawatnya, mulai hari ini kita buat berobat seikhlasnya supaya orang nggak berat lagi untuk berobat tempat kita, nggak beban dia memikirkan biaya hal berapa gitu. Itu yang tahu pasti orang sekitar tadinya? Itu belum tahu. Belum tahu itu. Pas pagi itu kan saya kasih tahu cuma sama asisten saya. Terus saya buat video singkat. Terus saya masukin di TikTok. Nah, di hari itu saya lihat tuh, saya masukin ke TikTok setengah jam tuh udah rame. Soalnya rame kan. Kok viral nih saya nanti kan nggak enak juga, saya bilang. Udah saya cabut. Oh iya, karena saya hapus, tokonya viral kemana-mana kan. Iya. Tadi musuhin sama dokter lain lagi. Tokonya dimusuhin sama siapa-siapa, saya nggak ngerti kan. Kan berbuat begini kan nggak semua pro kan, pasti ada kontranya juga sih sebenarnya. Dari situlah, alhamdulillah. Berapa pasien hari itu? Biasanya sih kalau di tempat praktek saya 20 sampai 25 pasien per hari. Banyak juga ya? 20 sampai 30? Iya. Waduh, 25. Lumayan juga. Dari awal itu 20 sampai 25 pasien per hari. Ketika ada program ini, tambah banyak dong? Sekarang alhamdulillah sampai 60-an. Waduh, 60 sampai 80. Aduh, itu waktu juga sulit juga tuh. Iya, benar. Nah, itu gimana dok? Yang kalau cara matematika ya, kan berarti kalau bayar seikhlasnya kan tetap aja obat ini kan mesti beli. Ya kan? Maksudnya dokter nggak bikin obat sendiri kan, harus beli juga deh. Dan kliniknya mungkin ada sewanya, ada gaji apa segala macam. Itu gimana cara untuk membuat itu secara ekonomi berputar? Kalau secara matematis sih udah nggak sanggup pikir lah saya itu. Yang intinya saya obatin di sini, saya nggak ngurangin obat. Ya, saya kasih obat seadanya, seperti dulu saya buka seperti itu saya kasih obat. Dan alhamdulillahnya selama saya buka begini tuh, misalkan tempat yang saya ambil obat itu mereka agak murahin ke saya. Nah, itu rezeki saya tuh, alhamdulillah banget. Karena saya mau niat begini, beliau juga ingin, udah dok kita kasih harga normal aja dah. Ya biar bisa dapat rezeki juga saya. Berkah juga saya. Dia juga kepengen berkah juga. Kepengen berkah. Ketemu juga orangnya pas juga ya. Alhamdulillah. Waduh. Kebetulan dari itulah dia. Jadi saya bisa mengatur kan dari situ. Jadi kalau misalkan begini, itu sebetulnya saya buka lebih dominannya ya orang-orang yang kan menengah ke bawah. Apalagi pandemi yang menengah ke atas dulu biasanya juga
udah turun juga sih materi mereka. Kadang mereka juga berobat ke kita masih ada nyanyain, dok, udah saya buat siklasnya tuh, masih ada nyanyain. Kira-kira dok berobat di sini berapa? Ibu nggak ngeliat tuh saya tulis berapa, ya kan so ikhlasnya masih nggak percaya. Ini bukan hoax bu, saya bilang. Ini nyata saya ada buat. Gitu iya, ada nanya ke klinik itu, datang ke praktek, sampai dia gugup nanya ke saya, dok, kira-kira bayarnya berapa? Kalau ibu datang ke sini tanya bayaran, ini ibu pulang dah. Saya bilang gitu. Kok disuruh pulang dok? Saya bilang kan, udah tahu semua di sini itu bayarnya seikhlasnya. Seikhlasnya dalam arti kata apa? Saya bilang, ibu ikhlas, saya terima dengan enak. Jadi jangan ibu sekian, misalkan ibu punya duit 20.000, ibu kasih semua tapi ibu nggak ikhlas, ibu nggak bisa makan lagi nanti. Itu berarti tandanya nggak ikhlas. Itu nggak berkah bagi saya bu. Ada yang sampai, dok, saya cuma punya uang 5.000, boleh nggak? Kan saya nggak nentuin. Mau ibu kasih berapa pun, mau ibu kasih sayur juga silakan, kasih buah juga silakan, bebas saya bilang. Yang penting ada nggak orang kaya yang datang? Sebelumnya karena memang praktek saya alhamdulillah juga lumayan ramai kan dulunya. Pasien-pasien langganan saya juga udah banyak sebetulnya. Mereka malah bingung kan. Saya mau kasih berapa sekarang dok? Nah itu dia. Itu banyak tuh yang ngasih itu. Dok, sekarang dokter buat siklasnya. Obatnya memang obat kayak dulu. Kenapa bayar siklasnya sekarang? Nggak usah ibu tanya ke saya. Udah gitu saya buat, ibu terserah dah. Yang penting ikhlas ibu, saya bilang. Makanya saya nggak sanggup di logika saya. Nggak masuk di logika dia. Terserah beliau kan. Jadi saya bingung dok mau kasih berapa. Itu kotaknya ibu masukin, saya nggak ngelihat saya. Saya katakan begitu sama beliau. Kalau ada, tapi pernah nggak ada yang akhirnya berterima kasih, bersyukur, merasa terbantu? Nah, itu alhamdulillah banyak banget ya. Itu kan jadi kita jadi ngerasa kebahagiaan tersendiri gitu. Jadi terharu sih sebetulnya saya. Banyak yang datang itu sekarang dari mana aja kan. Dulu kan sekitar Cilodong aja. Sekarang udah di daerah Bogor, Citayam, terus Sawangan lagi. Sawangan itu perjalanan bisa sampai 1,5 jam. Iya benar-benar. Tempat saya itu. Paling jauh dari mana? Di Sawangan balik. Sawangan ya. Bogor juga Jati Jajar kan dulunya yang nggak ada pasien saya, sekarang udah banyak saya. Mereka, ibu, saya bilang, ibu datang ke sini aja, perjalanannya udah berapa jauh? Isi bensin berapa bu? Saya bilang, saya tanyain kan, isi bensin berapa? Isi bensinnya ibu udah 20.000 loh saya bilang. Ke sini nanti biayanya gimana? Saya bilang kan begitu sama dia. Nah itulah saya pengen jumpa sama dokter, mudah-mudahan diberi kesembuhan di sini. Saya nangis tuh. Masya Allah. Saya keluar air mata saya. Masya Allah. Saya bilang, saya seorang dokter nggak bisa nyembuhin orang. Ya dokter itu nggak ada tekad untuk nyembuhin orang sebenarnya. Untuk sembuhan kan Allah yang punya. Allah yang punya. Wasilahnya aja. Wasilahnya aja. Kalau ibu sugesti niat ibu ke tempat saya, mari kita di sini tawakal sama-sama. Ya kita obatin lah bareng gitu kan. Saya berdoa untuk ibu, ibu berdoa untuk saya. Supaya kita sehat selalu ya, diberi kesembuhan untuk ibu. Masya Allah. Gitu. Bayangin ya, saya nggak bisa bayangin itu kapitalisasi yang dokter kumpulin sebagai investasi nanti insya Allah, yaitu per kilometer atau per roda itu berputar jalan ke sana yang diambil secara ikhlas itu. Aduh Masya Allah, mudah-mudahan deh jadi pemberat pahala nih dok. Insya Allah. Insya Allah, amin. Ada perubahan apa dok? Sejak dibuka itu ada perubahan apa dari segi apa dulu? Ya misalnya dari segi dari segi ekonomi. Perusahaan kan harus bayar karyawan, asisten, apa jadi kemudian jadi berat gitu, apa kemudian tetap dicukupkan? Saya sempat ada yang bertanya, ini bukan malah yang wartawan ya, malah pasien. Oh, gimana? Saya nggak tahu maksudnya apa, nanya ke saya, dok kira-kira nggak rugi nih? Kalau itu pertanyaan mendasar sih. Iya sebenarnya. Apapun bisnisnya kalau digratisin, rugi nggak gitu pertanyaannya. Iya. Tapi yang saya anggap aneh itu pasiennya sendiri nanya ke saya. Dia berobat ke saya, dia sendiri tanya ke saya, dok ini nggak rugi? Itu nggak usah ibu pikirin, ya untuk keuntungan rugi itu udah nggak masuk pikiran saya. Yang penting saya di sini bisa ngobatin, saya bilang. Tapi alhamdulillah selama ini nggak ada kerugian sih, ya malah untung banyak. Masya Allah, ya kadang-kadang itu kita nggak ada. Untung banyak, untungnya dalam arti kata apa? Mohon maaf, bukan materi ya, bukan materi. Kita lihat orang sehat.
untungan bagi kita, ya berkah bagi kita. Didoain orang banyak juga berkah bagi kita. Sehat terus ya. Dari dulunya pasien yang bisa saya tangani 20-25, sekarang bisa 60-an, makin lebih banyak sembuh kan masih berkah bagi saya. Itu keuntungan luar biasa bagi saya sih sebenarnya. Itu. Penyakit apa aja Dok yang biasanya ke tempat dokter? Wah, kan dokter umum berarti kan? Ya, kalau dibilang penyakit sih banyak ya. Ada yang batuk lah, ada yang demam, ya, ada yang tipes dan lain-lain. Tapi di sini saya ngobatinya sesuai SOP dokter umum aja. Kalau misalkan dia datang ke saya, misalkan dengan pasien jantung tuh, saya periksa jantung, oh dia ada kelainan jantungnya nih Bu, ini harus dirujuk, harus dicek EKG dulu, atau enzim jantungnya dulu, gitu saya bilang begitu. Paling saya rujuk ke rumah sakit gitu. Tapi kalau pasien COVID pernah juga? Ada sih, kalau dulunya pasien COVID ada, paling untuk rawat-rawat jalan aja sih sebenarnya. Oh dokter nggak takut tuh? Ya kalau takut sih menurut saya sih sama Allah ya. Kalau takut sama virus sih waspada aja. Tapi dokter pernah? Soal sih belum. Semua benar-benar jangan ya. Jangan sampai lah. Aduh, Masya Allah. Terus gimana tanggapan orang tua dan keluarga gimana nih? Tiba-tiba dokter buka praktek seikhlas jadi istri. Gimana? Kita aja nih masih banyak ya tagihan misalnya kayak gitu. Responnya gimana? Apa tambah senang atau tambah malah nggak sepaham atau gimana? Tapi alhamdulillahnya saya buat sesuatu hal itu tetap saya konfirmasi dari ibu dan bapak saya. Karena ridha beliau itu yang utama bagi saya. Ya. Kan keberkahan dari doa ibu dan bapak ya. Menurut saya itu yang paling jalan yang tepat ya. Saya konfirmasi beliau, lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Kata ibu saya, lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Nanti pasti ada permasalahan di luar sana kalau misalkan kita berbuat baik. Tapi ingat satu hal kata beliau, tidak ada tantangan yang lebih berat kalau kita berbuat baik. Terus gimana respon orang tua ketika tiba-tiba viral gitu? Nangis beliau. Oh iya. Saya bilang, sampai viral segitunya ya? Mohon maaf saya umur segini masih dipanggil adik. Sama orang tua saya dipanggil adik. Karena ada kakak ya? Iya, ada kakak. Saya kan 5 bersaudara. Saya anak keempat. Oh, ya adek lah ya. Adek, dipanggil adek saya. Sampai segitunya viralnya. Ya nggak tahu lah, mungkin rezeki kita biar dikenal sama orang, terus orang mau datang ke tempat kita untuk berobat, mereka ingin sembuh ya. Ya alhamdulillah tadi. Gimana ada? Ya sampai nangis juga sih. Masya Allah. Gak nyangka juga beliau. Ada, maksudnya dari niat awal jadi dokter pengen begini, alhamdulillahnya tanggal 15 kemarin tuh diizinin sama Allah untuk saya laksanakan. Masya Allah. Probasi kelasnya. Ini kira-kira dok akan dijalankan terus? Apa ini ada temporary campaign atau gimana? Niat dari hati saya, insya Allah untuk kedepannya bakal selalu. Bahkan harapan saya, mudah-mudahan saya ada rezeki nanti, saya mau buka lagi praktek seperti ini. Mungkin ada teman-teman yang bisa ngebantu. Istilahnya dalam ngebantu untuk praktek lah tempat kita nanti, untuk kita bayar si kelasnya juga. Itu harapan saya. Waduh, bisa kita buat ke cabang-cabang yang lain lah. Mudah-mudahan seperti itu. Jangan satu ini aja kita fokus. Benar. Ini menarik nih untuk teman-teman semua ya, apalagi mungkin para pengusaha atau para agnia ya. Ini udah ada satu ide ya, dan seperti ini solusi untuk, kan banyak juga ternyata banyak pengusaha di Indonesia ini yang juga suka berjalan di jalan-jalan sunyi gitu ya, nggak mau ketahuan gitu, tapi membackup sesuatu yang positif. Ini salah satu output yang bisa kita support ya, entah bagaimana caranya segala macam, yang pasti pokoknya beliau ini sudah memulainya. Ini biasanya kan orang ada yang kepengen punya pahala jariah, amal jariah di rumah sakit gitu kan, itu terlalu besar gitu ibaratnya dari apa namanya investasinya atau juga jangka waktunya. Kalau ini langsung berjalan ini aja, kalau mau support, apalagi setiap yang datang udah bener-bener nggak ada namanya nggak ada beban apa-apa gitu kan, udah disupport, ini luar biasa nih. Beliau aja dengan kapasitas sendiri aja mampu dan juga berani untuk melakukan itu. Aduh, saya rasa ini sebenarnya perlu ditiru sama profesi yang lain, apapun profesinya. Kalau merupakan solusi buat orang lain, ya kita ringankan aja beban saudara kita nih. Masya Allah, luar biasa. Nah, apa ada yang pernah ngasih sesuatu yang unik-unik gak dok? Misalnya dia nggak punya uang gitu kan, apa gitu misalnya, apa ngasih benda apa gitu? Kalau untuk bayar apa yang unik itu sih sebetulnya dari awal saya buka praktek saya bayar jasanya aja, jasanya gratis itu dari awal kan saya sering home visit, Mas Ari.
Saya sering visit ke rumah-rumah pasien, biasanya lansia. Oh, malah datang ke tempat Iya, iya. Oh. Itu jadi pasien yang nggak bisa ke saya didatengin. Jadi itu kan, ada ongkos bayarnya juga. Nah, itu yang mereka bertanya ke saya. Dok, ke klinik aja kan harus bayar jasa dokter. Sebelum mereka datang ke saya tuh. Ini kira-kira berapa biayanya nih kalau dipanggil ke rumah? Benar. Pasti kan double katanya. Makanan bisa sampai ke rumah aja. Ada apa namanya buat pengiriman ojek makanan tuh kan? Itu aja ada ongkosnya. Nah, ini kalau dokter sendiri yang ke rumah pasien ini gimana? Ya. Saya bilang, saya di praktek aja jasa saya kritiskan. Kalau untuk ke rumah juga sama. Saya bilang begitu. Kalau dipanggil saya datang. Saya datang, saya periksa, ya saya obatin. Saya bilang begitu. Kalau untuk jasanya, saya kan nggak bisa menilai dari apapun. Saya bilang terserah, ibu. Kalau ada alhamdulillah, kalau nggak ada juga nggak saya maksain. Dan saya tidak memaksakan untuk ibu bayar saya. Paling nanti bayar obatnya aja. Saya bilang gitu sama dia. Pas pulangnya kan, dok nih ada dikit nih. Ada yang kasih nangka 1 buah. Gede ini. Saya bilang, Bu, gede banget ini sih. Gimana cara bawa pulangnya nih? Bawa aja taruh di belakang nih. Enggak taruh di jok, kamu nih saya bilang. Iya. Ya udah nih. Dokter bawa pulang nih. Nah, itulah salah satu keuntungan saya. Alhamdulillah rezeki saya bawa pulang, dimakan sama anak, istri kan cukup berharga. Waduh, Masya Allah. Yang pastinya kan saya pikir itu kan bukan rezeki yang main-main ya, yang luar biasa dari Allah. Pasti makan lah, yang penting udah halal lah. Iya benar. Kasih sayur juga ada. Kasih sayur apa tuh? Sayur apa aja sih dikasih. Kadang-kadang gitu ya? dibungkusin. Dok nih untuk sayur asem katanya. Kalau dimasakin ya siap, saya bilang gitu. Jadi kadang ada yang kalau nggak bisa bayar, benar-benar kalau dia nggak bisa bayar banget gitu, nggak punya barang apapun juga. Ada juga. Ada. Jadi itu kisah sih banyak. Saya datang biasa ke rumahnya atau saya datang ke mereka datang ke klinik atau praktek itu. Mereka udah ngomong duluan. Padahal saya kan nggak nilai dia mau bayar berapa atau tidak kan. Dok, jujur nih, saya nggak punya uang sama sekali. Emang saya minta? Saya bilang begitu. Emang saya minta duit ibu atau uang ibu? Kan enggak. Saya emang nggak punya ini sama sekali. Gimana nanti obatnya tuh? Ini ibu datang ke sini, saya anamnesa dulu, nggak usah kita ngomongin tentang itu. Nanti saya kasih resep, ibu ambil ke bawah obatnya, ibu pulang. Yang penting ibu makan di rumah, ibu minum obat dengan teratur. Istirahat cukup, saya bilang. Ibu sehat, alhamdulillah. Waduh. Itu aja tekanan di saya. Waduh. Saya bercandain biasanya. Kalau ibu bayar saya, jasa saya mahal, Bu. Bilang kan? Kalau saya hitung-hitungan saya bilang jasa saya sekolah aja udah mahal. Saya bilang dari kuliah awal sampai saya selesai kedokteran itu mahal, Bu. Tapi di sini saya niat ibu jangan menilai saya. Gitu, ibu datang ke saya, ibu pengen sembuh kan, ya udah ambil obat pulang. Tapi ada juga nggak yang akhirnya bayar lebih gitu misalnya? Belum. Ya ini yang menariknya kalau pertanyaan begitu, saya itu nggak pernah lihat hasil yang dikasih atau uang yang dikasih sama pasien. Jadi pas mereka pulang, kan ada kotak, saya buat di kotak itu bayar si kelasnya, masukin mereka ke situ, saya pulang, saya langsung ambil, saya masukin ke plastik. Saya bawa pulang ke rumah, ada tabungan saya kecil itu saya masukin ke situ. Oh jadi kayak apa namanya kumpulan gitu ya? Iya. Saya ambil ke plastik, saya kumpulin, saya nggak ngitung nih pasien ini ngasih berapa, pasien ini nggak pernah saya hitung. Bawa pulang udah kumpulin. Ini menariknya dokter melakukan praktek ini nih nggak jauh dari Jakarta padahal ya. Ibaratnya kalau misalnya ini terjadi di satu desa terpencil gitu di daerah gitu ya, itu kan masuk akal juga karena mungkin akses untuk kesehatan agak sulit di daerah-daerah terpencil ya. Ini masih di walaupun ya, agak di pinggir Jakarta, tapi maksudnya ini kan di daerah Depok, maksudnya ya masih ya dekat kemana-mana lah ya gitu ya. Dan di situ itu masih banyak yang membutuhkan ya, gitu ya. Waduh, ini sebenarnya berarti peluang untuk yang punya niatan yang sama, yang punya giroh yang sama. Ibaratnya kayak kesempatan ada di mana-mana kalau mau berbuat baik ya. Tinggal kita niat aja gitu. Pernah ada perasaan nyesel nggak? Enggak. Malah ada yang bertanya, dok ini kan makin ramai pasien, apa nggak makin capek? Saya bilang, saya malah senang. Makin rame, makin banyak yang sembuh dari yang sakit, itu udah berkah banget saya bilang. Masya Allah.
Ya yang biasanya saya bisa tangani 20 sampai 25 kan. Kan nggak mungkin sembuh semua dari tangan saya. Izin Allah kan dari beda-beda kan, dari mana aja bisa sembuh saya bilang kan, dari dokter mana aja. Mungkin saya periksa sekitar 60 atau 80 pasien, ada sembuh lebih, peningkatannya lebih maksimal kan, bisa 40 atau 45 pasien sehari sembuh, udah luar biasa. Happy juga ya? Iya, tambah lebih happy. Jadi saya kerjanya lebih seneng sekarang. Jadi saya malah bisa bercanda sama pasien, saya ketawa-ketawa gitu. Wah, ini luar biasa. Jadi bukanya jam berapa ya, Dok? Saya buka praktek biasanya pagi jam 9 sampai jam 12. 9 sampai 12. Nah, itu berapa pasien tuh? Oh, benar, ini ada break dulu. Ya, break dulu. Break itu bukan saya pulang. Saya manfaatin untuk kunjungan. Ya, saya kunjungan ke pasien-pasien yang nggak bisa ke klinik. Seperti saya bilang tadi, ke lansia gitu, nggak bisa jalan. Mungkin mereka nggak ada transportasi kan. Ya udah saya datengin. Nah, di situ jam 1 sampai jam 4 atau jam sampai setengah 5 tuh saya manfaatkan waktu untuk home visit. Home visit ya? Gitu. Dengan lebih banyak kayak pasien, durasi prakteknya nambah lagi atau sama? Ya, mungkin kalau makin lebih banyak pasien saya akan tambah. Gitu ya. Jam prakteknya. Sekarang praktek jam 9 sampai jam 12 siang, terus malamnya habis maghrib 18.30 sampai jam 21. Oh, malam ada lagi? Ada. Sampai jam berapa tuh paling malam? 10. Sampai jam 10 masih? Waduh. Berat juga jadi dokter. Jadwalnya lebih panjang ya. Waduh. Kalau yang datang dari paling jauh tuh tadi dari Bogor gitu ya. Bogor. Sawangan, Bogor, paling jauh tuh ya. Tapi ada juga sih, baru saya ingat. Dari dulu nih, belum saya buka siklasnya, ada pasien biasanya dari Cisarua, Puncak. Oh, jauh banget ya. Itu ada itu. Ada juga. Biasanya tuh anak-anak pesantren. Oh, iya. Penyakit kulit biasanya. Oh iya, biasanya sakit kulit ya. Iya, penyakit kulit anak pesantren. Itu lumayan 2 jam ada, 1,5 jam ada ya? Lebih ya? 2 jaman lah. Itu kan yang datang. Kalau yang di visit paling jauh apa sekitar? Di visit paling jauh ke area Pemda Bogor lah. Pemda Bogor lumayan juga sih itu ya. Tapi sebenarnya niat di awal ingin membantu orang itu siapa yang ngasih nilai-nilai ini? Apa? Guru ngaji kah? Orang tua kah? Siapa yang menanamkan niatan ini, sikap ini? Sebetulnya kalau masalah ini sih saya mungkin arahan dari orang tua. Orang tua. Iya, yang mensupport dari kecil tuh orang tua. Yang membimbing saya tuh memang dari orang tua, terutama ibu dan bapak saya sih sebenarnya. Tekanan dari beliau, diarahkan dari beliau, kita jadi orang bermanfaat bagi orang lain tuh nomor 1. Ya, ibadah paling besar bagi kita katanya. Berbuat baik bukan kita malah miskin. Gak ada orang berbuat baik itu menolong orang lain malah jadi miskin katanya. Kita mengharap kaya sih enggak, tapi kaya hati itu lebih penting kata dia. Masya Allah. Gitu. Nah, sekarang ngomong lagi mengenai sebelum kita tutup nih, yang unik adalah respon orang tua tadi udah. Respon istri gimana? Istri, keluarga gitu. Kalau istri sih dari awal ya sangat mendukung sih. Mendukung ya? Alhamdulillah sangat mendukung. Mendukung. Dari awal saya buat siklasnya, saya kan ngomong sama beliau. Nih saya mau buat siklasnya, kamu dukung nggak? Ya gimana enggak, namanya suami berbuat baik ya saya dukung lah. Kalau nggak saya dukung. Istri orang Aceh juga? Istri orang Aceh, orang tuanya orang Aceh, bapaknya orang Aceh. Tapi kebetulan ibunya orang Betawi. Emang ketemu di sini ya? Iya, ketemu di sini. Pasien dulunya? Iya, pasien saya. Sakit apa dulu? Kayaknya nggak salah saya lambung dia. Oh, lambung. Masalah dengan lambung. Ketika jumpa sama saya dia nggak stres lagi kan, nggak merasa sakit lagi lambungnya. Apa nggak diobatin biar dia datang lagi? Masih sakit dong. Enggak sih, itu pas kenal terakhir aja ya. Tapi sekarang sih alhamdulillah karena udah kita support ya. Nah kan saya bilang tadi kalau masalah dengan lambung kan harus dari pikirannya. Gitu. Berarti awal dari situ ya? Ya, jumpa dari situ kan. Ya, saya biasa aja sih periksa-periksa gitu. Ya, setelah itu kan ada yang kenal-kenal gitu. Berlanjut langsung. Ya, Aduh. Ya, alhamdulillah udah sampai sekarang. Tapi alhamdulillah ternyata juga disupport juga sama istri dan juga orang tua juga mensupport. Nih misalnya nih istri sekarang sedang menyaksikan nih. Mau ngomong apa? Saya cuma bisa berpesan sebenarnya inilah saya ya. Saya ingin berbuat baik ke semua orang tapi dengan cara saya sendiri. Itulah dengan saya bisa membantu orang untuk mereka berobat bayar si kelasnya gitu. Saya harap
istri selalu mendukung. Mudah-mudahan ngedukung terus ya. Kalau karena jalannya berbuat baik, mudah-mudahan selalu didukung. Waduh, amin, Masya Allah. Nah sekarang kalau misalnya orang tua nih, ibu bapak lagi nonton nih, mau ngomong apa nih? Pakai bahasa Aceh juga boleh. Jangan. Keinginan saya, ibu, saya ini pengen berbuat baik ke semua orang seperti nasihat ibu dulu. Kita berbuat baik ke sesama manusia itu ibaratkan ibadah yang paling besar. Ya. Dengan dukungan ibu, alhamdulillah sampai sekarang saya bisa laksanakan nasihat ibu itu. Terima kasih banyak kepada orang tua saya, terutama ibu dan ayah. Selalu mensupport saya. Terima kasih. Masya Allah. Sekarang untuk warga yang datang sana atau calon pasien atau gimana gitu, yang pernah berobat sama dokter, mau ngomong apa? Yang sembuh dan yang nggak sembuh misalnya. Kalau yang udah meninggal nggak lah. Kalau yang mungkin belum berobat ke saya, satu hal jangan ditanyakan lagi, ini benar atau tidak. Ya, kalau yang belum datang ke saya silahkan datang, mungkin ada keluhan apa aja dari mana aja boleh datang ke saya untuk berobat. Saya tekankan sekali lagi, ini memang kita buat berobat seikhlasnya. Jangan ditanyakan nanti berapa harus bayar dokter, terserah. Ya, seberapa seikhlasnya silahkan beri, nggak ada juga nggak ada apa-apa. Kalau yang udah jadi langganan? Kalau udah jadi langganan yang banyak bertanya ke saya, ini saya harus kasih berapa? Jangan ditanyain lagi. Terserah. Sekarang seikhlasnya terserah warganya, tekan saya buat atau bapak gitu. Pernah nggak ada di luar kedokteran misalnya datang minta dikawinin gitu kan? Viral nih dokternya nih, dok udah punya istri belum gitu? Ada nggak? Yang nanya udah punya pasangan atau belum itu banyak. Banyak, pasti banyak ya. Dan saya muda, saya belum nikah. Saya bilang, saya udah punya 2 anak. Alhamdulillah saya udah punya istri 1 ya, bukan 2 ya. Anaknya yang 2. Kalian 2, masing-masing 1 lagi. Itu berbahaya itu. Gitu. Oh, jadi yang suka tanya-tanya, wah dokter muda nih, udah punya jodoh belum? Udah dijelasin dari tadi ya. Barusan juga tadi kita juga dengar bagaimana ungkapan kepada orang tua juga, dan juga pada calon-calon yang sekarang mau berobat ke beliau. Nggak perlu nanya harga lagi ya, benar. Cukup bayar seikhlasnya, datang aja langsung ke Cilodong teman-teman semuanya. Ya dok, mudah-mudahan amin. Menjadi inspirasi banyak orang, kemudian dokter disehatkan terus ya, dan juga banyak yang terbantu dengan program dokter ini. Amin, insyaallah. Mudah-mudahan. Dan juga mengharumkan daerah Biren, Biren, Pantai Gajah. Pantai Gajah. Ada seseorang yang memiliki kekayaan hati yang sangat luar biasa seperti ini. Ya mungkin jarang dimiliki oleh kebanyakan orang. Mudah-mudahan kamu yang lagi nonton juga seperti itu dengan kapasitas karir kalian masing-masing. Terima kasih dokter untuk waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk hadir di sini. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan juga follow IG apa? Iya, TikTok? IG apa? IG TikTok ada. IG Dr. Rinal Duhri. TikTok juga sama. Dokter Nasi sama juga. YouTube. Sama itu juga ada. baru bikin. Ya mesti bikin aja mas sekarang. baru bikin saya itu. Baru bikin juga. Sama juga namanya. Dr. Rinal Duhri Official. Dr. Rinal Duhri Official. Teman-teman ya, langsung aja di follow semuanya. Siapa tahu mau nanya langsung di situ. Terima kasih untuk menyaksikan acara kita. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.